Terima kasih Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan media yang saya banggakan, yang saya hormati. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kesabaran rekan-rekan sekalian yang sudah berada di gedung Markas Dakwah PKS sejak tadi pagi mengikuti Maulid Nabi yang kita adakan sejak jam 8 pagi tadi, dan sekarang siang hari ini rekan-rekan sudah siap-siap untuk mengikuti konferensi pers atau pernyataan pers dari kami. Rekan-rekan sekalian, tadi di dalam Maulid saya sebagai tuan rumah saat memberi sambutan kedatangan para tamu Maulid, saya sudah singgung bahwa siang hari ini kami akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan janji kampanye PKS yang sangat relevan dengan peringatan Maulid Nabi pada hari ini, yaitu bahwa ketika kita ingin meneladani Nabi Muhammad SAW, di mana beliau tentu saja hari ini sudah wafat, tetapi beliau kemudian mewariskannya kepada para ulama. Rasulullah mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itulah pewaris para nabi. Karena itu kami dalam semangat Maulid Nabi ini ingin terus memuliakan para ulama sebagai tempat bagi kami untuk terus mendapatkan bimbingan di dalam menjalani kehidupan, khususnya kehidupan politik. Kami ingin menegakkan politik profetik, politik kenabian, politik yang tidak saja kita ingin mencapai tujuan dengan baik, tapi juga kami ingin melakukannya dengan proses-proses yang baik. Karena itu para ulama tentu harus kita muliakan, dan disinilah kami kemudian bertekad dalam semangat Maulid Nabi ini bagaimana kita ingin menjanjikan kepada masyarakat bahwa kalau PKS nanti menang atau PKS perolehan suaranya signifikan, kami bertekad akan memperjuangkan satu rancangan undang-undang, yaitu rancangan undang-undang perlindungan ulama, tokoh agama, dan simbol agama-agama. Untuk itu saya akan membacakan secara lengkap pernyataan pers kami tentang rancangan undang-undang tersebut. Pernyataan pers Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera tentang RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama-Agama. Janji politik PKS untuk pemilu tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam kesempatan yang istimewa ini, kami keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera bersama para habaib, ulama, kiai, ustadz, ustazah baru saja menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di kantor pusat DPP PKS, di kantor ini. Bagi kami keluarga besar PKS, menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi bukan hanya menjadi acara rutin tahunan, tapi merupakan momentum pengokohan jati diri PKS sebagai partai dakwah yang menjadi tempat para alim ulama dan umat Islam menitipkan harapan dan cita-citanya untuk membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat serta berkah, insya Allah. Dalam semangat itulah pada kesempatan kali ini kami bertekad untuk memperjuangkan sebuah rancangan undang-undang yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para ulama, tokoh agama, dan seluruh umat beragama di seluruh penjuru Nusantara. Demi niatan untuk menjaga kehormatan, keluhuran, dan kemuliaan martabat para ulama, para tokoh agama, dan simbol agama-agama di Indonesia,
dan demi menjaga keutuhan serta keharmonisan kehidupan antar umat beragama. Kami Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera berjanji akan memperjuangkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama-Agama pada periode 2019-2024 mendatang. Yang kami maksud dengan perlindungan adalah keberpihakan negara dalam menjaga ulama, tokoh agama, dan simbol agama-agama dari segala tindakan yang mengancam, baik fisik seperti penghadangan, pembubaran, persekusi, penghancuran, pembakaran, maupun non-fisik seperti intimidasi, penodaan, penghinaan, pelecehan, dan lain-lain, serta segala jenis tindakan kriminalisasi hukum. Sedangkan yang kami maksud dengan ulama adalah tokoh Islam yang mendakwahkan ajaran agama Islam, yang memiliki kompetensi keilmuan agama Islam, berakhlak mulia, dan menjadi panutan umat Islam dalam mempelajari tuntunan ajaran agama Islam. Ulama dalam hal ini juga memiliki sebutan lain seperti Habib, Kiai, Ustadz, Ustazah, Tengku, Tuan Guru, Ajengan, dan sebutan lain yang memiliki makna dan kedudukan yang sama. Sedangkan tokoh agama adalah semua tokoh pemuka agama yang diakui di Indonesia selain agama Islam, seperti pendeta, pastor, romo, biksu, pandita, dan sebutan lain untuk nama-nama pemuka agama di Indonesia. Adapun simbol agama-agama yang kami maksud adalah seluruh simbol-simbol keagamaan yang dihormati oleh seluruh agama resmi yang diakui oleh negara Indonesia, seperti kitab suci, rumah ibadah, bendera tauhid, citra atau gambar atau tulisan yang melambangkan hal yang sakral bagi seluruh bagi seluruh agama-agama yang diakui di Indonesia. Ada beberapa alasan yang mendasari kami memperjuangkan RUU tersebut, yaitu pertama, ulama dan tokoh agama adalah figur yang berjasa besar dalam memerdekakan bangsa Indonesia dan ikut serta dalam merumuskan dasar-dasar kehidupan bangsa dan negara. Perjalanan bangsa Indonesia mencatat dengan tinta emas perjuangan para ulama dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Kita masih ingat bagaimana pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari memimpin resolusi jihad melawan penjajah di kota pahlawan Surabaya. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro adalah kisah-kisah kepahlawanan para ulama yang berjuang melawan penjajahan dan ketidakadilan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang ikut memerdekakan bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional ditandai pertama kali dengan lahirnya Syarikat Dagang Islam yang menjadi cikal bakal syarikat Islam yang didirikan oleh seorang ulama, yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto. Para perumus dasar-dasar negara Indonesia juga tidak lepas dari campur tangan para ulama seperti Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Muhammad Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kasman Singodimedjo. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah para ulama dan tokoh agama mendapat perlindungan dari segala bentuk ancaman fisik, non-fisik, dan segala bentuk kriminalisasi hukum ketika berjuang mendakwahkan ajaran dan tuntunan agama di tengah-tengah masyarakat. 2. Ulama dan tokoh agama berhak dilindungi kebebasannya dalam menyampaikan ajaran dan keyakinannya kepada umatnya. Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu hukum harus ditegakkan dan tidak boleh ada perlakuan yang merugikan dan mengancam hak dan kebebasan orang lain. Dalam konstitusi juga diatur bahwa 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama yang diyakininya. 2. Setiap orang berhak meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikapnya sesuai hati nuraninya. 3. Dan setiap orang berhak berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat dan keyakinannya. Pasal 28E ayat 1-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
dan tentu diatur khusus dalam pasal 29 tentang kehidupan beragama, yakni 1. Negara berketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, misi dakwah ulama dan tokoh agama sesuai dan sejalan dengan amanat konstitusi pasal 31 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. 3. Ulama dan tokoh agama adalah figur yang paling rentan mendapatkan ancaman baik fisik, non-fisik maupun kriminalisasi oleh penegak hukum akibat dakwah yang mereka sampaikan. Meskipun ulama dan tokoh agama adalah figur yang memiliki kedudukan yang terhormat di mata masyarakat, ini beberapa survei sudah menunjukkan hal tersebut. Namun demikian, sosoknya rentan mendapatkan ancaman fisik, non-fisik maupun upaya kriminalisasi hukum terhadapnya. Hal ini disebabkan karena intensitas ulama dan tokoh agama bertemu masyarakat sangat sering dan dalam menyampaikan dakwah dan ajarannya memiliki potensi perbedaan antara satu pihak dengan pihak-pihak lainnya. Hal ini terkadang menyebabkan ulama dan tokoh agama mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dan mengancam mereka saat mereka menjalankan misi dakwah dan pengajarannya di tengah-tengah masyarakat. Kita masih ingat beberapa contoh terjadinya persekusi terhadap para ulama ya, dan upaya menyampaikan dakwahnya. Pertama, penghadangan dan persekusi kepada Ustadz Abdul Somad di Semarang Juli 2018 dan di Bali Desember 2017. 2. Penghadangan pada Ustadz Sobri Lubis di Pontianak, Kalimantan Barat, Mei 2018. 3. Komando Brigade PP Persis, Jawa Barat, Ustadz Prawoto mengalami penganiayaan hingga yang bersangkutan meninggal dunia, yang setelah ditelisik katanya dilakukan oleh orang gila. 4. Penganiayaan terhadap Kiai Haji Umar Basri, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka, Bandung. Penganiayaan terjadi usai sholat subuh dari masjid 31 Januari 2018. Juga ini ditelisik katanya ini orang gila, tapi sampai hari ini sesungguhnya kasus hukumnya masih belum jelas. Tentu juga tidak lupa bagaimana kasus Habib Rizik yang mendapatkan fitnah dan kemudian beliau sampai harus meninggalkan Indonesia. 4. Simbol agama-agama adalah sesuatu yang sangat dihormati dan dimuliakan dalam ajaran masing-masing agama. Simbol agama adalah identitas yang dimuliakan di masing-masing agama. Jika ada upaya perusakan atau penghinaan terhadapnya, akan memicu konflik dan keributan di tengah-tengah masyarakat. Masih segar dalam ingatan kita bersama bahwa ada praktek pembakaran terhadap bendera yang bertuliskan kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat. Hal ini menyulut api kemarahan umat Islam sehingga berpotensi terjadinya konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, perlindungan terhadap simbol agama-agama sebuah langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya konflik horizontal antara pemeluk agama atau mazhab dalam agama tersebut. Selain itu, antar pemeluk agama akan semakin lebih menghormati dan saling menjaga satu sama lain, sehingga keharmonisan antar pemeluk agama yang satu dengan yang lain akan semakin baik ke depannya. Saya secara pribadi mencatat, memang pertentangan antar umat beragama sebetulnya tidak demikian intens ya, tetapi ada kasus-kasus ya, banyak kasus di mana justru ulama dan simbol-simbol agama itu dihina, dipersekusi oleh mereka yang tidak peduli dengan agama. Ya, kalau mereka tidak peduli dengan agama, tentu dengan simbol-simbol agama pun mereka tidak peduli. Nah, kita ingin sesama umat beragama kita saling menghormati dan mari kita bersama-sama mencegah adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak peduli dengan agama, apalagi dengan simbol-simbol agama. Demikian penjelasan singkat janji politik pemilu PKS
Mohon maaf. Demikian penjelasan singkat janji politik pemilu 2019 DPP PKS tentang RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama-agama. Jadi ini melengkapi janji kami yang sebelumnya terkait dengan pembebasan pajak STNK kendaraan bermotor roda 2 dan SIM, pemberlakuan SIM seumur hidup. Ini adalah janji kami yang berikutnya. Kami memohon doa dan dukungannya agar PKS mampu meraih kemenangan yang signifikan di pemilu dan pilpres tahun 2019 sehingga mampu mewujudkan janji-janji politiknya insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.